Boas Salosa minta PSSI tambah pemain keturunan lagi jika mau lebih berprestasi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita pada hari ini. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa sehat sejahtera di luar sana. Oke, hari ini saya ingin bercerita terkait dengan pemain-pemain keturunan yang ada di Indonesia, dan video sebelum ini pun beberapa pemain keturunan lagi berminat untuk bermain dengan timnas Indonesia. Jadi semangat persatuan dan keinginan untuk membawa timnas Indonesia meraih prestasi tinggi dalam sepak bola ini semakin menguat ya untuk pemain-pemain keturunan ini. Dan salah satu pemain berpengalaman legenda Indonesia, Boas Salosa, telah bersuara guys, yang mana ingin dia menyerukan untuk peningkatan partisipasi pemain keturunan dalam timnas Indonesia ini. Semangat dan tekadnya bersama dengan dukungan rakan-rakan dalam tim dan penggemar sepak bola ini ingin mendorong supaya PSSI ini mempertimbangkan untuk meningkatkan lagi jumlah pemain keturunan yang akan menguatkan lagi timnas Indonesia di Piala Asia dan juga di kualifikasi Piala Dunia. Ini di berbagai peringkat umur ya. Kalau di Asia itu putaran final U20, U23 dan juga timnas senior itu. Jadi pemain-pemain keturunan ini dipertimbangkan untuk masuk di ke semua peringkat umur timnas Indonesia ini. Ini bagi menguatkan timnas Indonesia untuk berentap di Piala Asia nanti. Sebab Piala Asia ini yang sangat berprestige dan antara piala yang terbesar lah di kawasan Asia ini. Ini akan menyebabkan timnas Indonesia mencari beberapa orang lagi pemain-pemain keturunan, dan juga termasuk U17 guys untuk Piala Dunia ya, Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia pada 10 November ini. Jadi apa kata-kata mantan pemain sepak bola di Indonesia dan juga mungkin penggemar-penggemar sepak bola juga. Jadi ini Boas Salosa. Yuk kita semak dulu video ini daripada ARP Channel. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Jadi kita semak dulu video ini guys. Legenda Timnas, Boas Salosa menegaskan Timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan pemain Legenda diaspora Timnas ya. atau keturunan guna memberikan prestasi. Dengan kekuatan yang ada saat ini, Timnas Indonesia memang sedang naik kelas dan bersaing di Asia. Namun jika ingin lebih, legenda Timnas menegaskan wajib ada pemain diaspora tambahan. Perlu ada pemain diaspora Memang skuad tambahan. Timnas saat ini baik dan baik pula dalam hal prestasi saat ini. Tapi untuk kedepannya, biar bisa lebih berprestasi, maka harus tambah pemain keturunan yang main di Eropa, kata legenda Timnas Indonesia. Perlu diketahui, sejauh ini pelatih berusia 52 tahun tak pernah absen memanggil pemain-pemain keturunan ke dalam skuadnya. Mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, hingga Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Oke, Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk ini masih berumur di bawah 20 tahunnya. Jadi mereka bisa bermain di U20, U23 dan juga di timnas senior. Jadi peluang untuk pemain berketurunan seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan ada beberapa lagi, Elken Bagot, itu pun masih 20 tahun. Sebenarnya sangat panjang lagi untuk karir mereka di Indonesia ini. Jadi penting ya untuk pemain-pemain lokal juga meningkatkan prestasi mereka untuk menyaingi pemain-pemain keturunan ini tadi. Sebab umur mereka itu masih lagi muda dan mereka masih banyak peluang di timnas Indonesia. Kalau pemain lokal tidak memberi persaingan yang sengit, persaingan yang sehat, itu macam mana mereka bisa untuk masuk dipanggil ke dalam timnas Indonesia. Jadi pemain keturunan memberi sebagai penguat juga kepada pemain lokal. Itu yang pentingnya. Indonesia ini kalau penduduknya ada 280 juta jiwa ya, lebih kurang begitu. Kalaulah diambil
10% ya daripada 280 juta jiwa itu. Kalau 10%, 280 ribu. Kalau 1%, 28 ribu pemain. Jadi terlalu banyak pilihan. Jadi kalau pemain-pemain lokal ini tidak memberikan yang terbaik, macam mana mereka menyaingi pemain-pemain keturunan ini? Itu. Di situ peningkatan itu akan berlaku. Sebab ingin bersaing kan? Oke, kita teruskan guys. Sementara, Shin juga dipastikan mendapat satu Shin Tae-yong ini memang dalam waktu dekat beginilah. dengan kehadiran pemain asal klub Venezia, Tidak dinafikan. Jay Itzes yang ini Jay rencananya Itzes akan nih. dinaturalisasi oleh PSSI. Ini pun pemain bagus. Pelatih yang Grade sempat A. menukangi timnas Korsel di Piala Dunia 2018 menegaskan saat ini PSSI juga tengah melakukan proses naturalisasi Ojon terhadap lagi. bintang tim divisi Championship, Swansea City, Nathan Choyaon. Nathan Choyaon kah? Pemain 21 tahun Ini pun grade dikabarkan A semakin ini. dekat dengan pintu naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Datang baru-baru Setahu ini saya lancar tengok untuk lawan Brunei. naturalisasi pemain tersebut, Nathan Choyaon, Bebershin. Meski begitu, pelatih yang mengantarkan timnas U23 ke Piala Asia 2024 itu belum mengetahui lebih lanjut sudah sejauh Kalau mana muda proses lagi, naturalisasi pemain diaspora Dia boleh main lagi Belanda untuk itu. U23 pula. Bantu Jujur Piala masalah Asia. administrasi belum tahu, akan bertemu dulu dengan Pak Ketum Erick Thohir akan setelah itu akan saya umumkan, tandasnya. Media Vietnam akui kekuatan timnas Indonesia, posisi 147 ranking FIFA hanya angka. Media asal Vietnam, Soha, menilai posisi 147 di ranking FIFA tak menunjukkan kekuatan sebenarnya. Naik timnas ranking lagi Bang, Indonesia 146 sudah. Selepas mengalahkan 2 kali Brunei ini. Sebagai informasi, timnas Indonesia baru saja memastikan diri melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong nantinya harus bersaing di grup F bersama Irak, Filipina dan Vietnam. Dari tim-tim di atas, timnas Indonesia saat ini menempati peringkat terbawah di ranking FIFA, tepatnya timnas Indonesia yang mengisi posisi ke-147. Namun Soha menegaskan bahwa posisi tersebut tak mencerminkan kekuatan timnas Indonesia. Soha menilai timnas Indonesia Jordi, masih menjadi Maklok, ancaman untuk Vietnam. Asnawi, Sandy Walsh, Bagi timnas Dimas Indonesia, Marcelino, posisi 147 Rizky ranking Ridho. FIFA saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir berkat banyaknya pemain muda yang berkualitas, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha menyebut bahwa persaingan grup F bakal sulit ditebak. Nah, grup F, Irak, Vietnam, Filipina. Tuh. Dalam hal ini, Irak memang menjadi tim Nah, favorit, ini Irak. tapi tak jarang Irak mengalami kesulitan bila bertemu wakil ASEAN. Irak Grup kuat F tuh. merupakan grup yang paling sulit ditebak. Timnas Irak menjadi unggulan nomor 1 namun belakangan performanya belum terlalu stabil. Nah, oke lah. Indonesia Selain itu Irak juga boleh. kesulitan saat bertemu wakil Asia Tenggara seperti Vietnam atau Thailand di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha. Tapi Vietnam sudah permainannya jatuh, merudum. 3 kali FIFA Matchday, 3 kalah. 2-0, 2-0, 6-0. Truk sudah Vietnam. Terakhir, Filipina juga tak bisa dianggap remeh, terlebih, timnas Filipina Filipina secara mengejutkan berhasil mengalahkan Kirgistan belum lama ini. Oleh dasar semua itu, Soha menyebut perjuangan timnas Vietnam di grup F akan mudah. Tantangan berat akan dihadapi timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Nih, Piala coach Dunia Vietnam yang baru nih. 2026, tulis Soha. Treasure nih. Sandy Walsh kecanduan bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor agregat 12-0 untuk melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sandy Walsh pun tak sabar membela tim Garuda pada November mendatang. Sandy Walsh memang Dalam 2 laga padu melawan Brunei, permainannya. Sandy Walsh selalu dipercaya Shin Tae-yong untuk turun sebagai starter. Penampilannya pun tak mengecewakan. Bagus Kualifikasi memang Piala Sandy Walsh Dunia nih main babak guys. pertama selesai. Sampai jumpa lagi di bulan November untuk round 2, tulis Sandy Walsh di Instagramnya.
Timnas Indonesia tergabung di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh dan kawan-kawan akan bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Dalam dua laga melawan Brunei dengan dan Irak Salam, ini. Sandy Walsh turut berkontribusi dengan menyumbang 2 assist untuk Timnas Indonesia. Sejauh ini, Sandy Walsh sudah mengemas 3 caps untuk Timnas Indonesia. Performa pemain KV Mechelen itu sangat baik sehingga jadi andalan pelatih Shin Tae-yong. Pada laga selanjutnya, Timnas Indonesia akan menantang Irak dan Filipina yang berlangsung November 2023. Tim Merah Padat Putih jadwal bertandang sekarang ke ini, markas Irak, 16 November 2023, dan menjamu Filipina, 21 November 2023. Kemenangan yang diraih Timnas Indonesia berpeluang adanya perubahan dalam peringkat FIFA. November ini banyak game, Apalagi guys. Timnas Garuda menang dengan skor mencolok yakni agregat 12-0. Menurut perakiraan VOTI Rankings, Timnas Indonesia meraup 8,29 poin dari kemenangan pada leg kedua melawan Brunei. Itu mengantarkan Timnas Indonesia naik 1 peringkat ke posisi 145 ranking FIFA. Oh, 145 ranking sudah. Sementara itu, kekalahan dari Timnas Indonesia membuat Brunei Darussalam tetap di urutan 191 ranking FIFA. Namun, ini masih merupakan perhitungan sementara dan belum resmi dari FIFA. Oke, itu berita-berita yang menarik yang boleh kita ulas, guys. Jadi saya melihat di sini ya, untuk pemain keturunan ini ya memang perlu ditambahkan lagi untuk semua peringkat umur. Tapi kita berbicara terkait dengan timnas senior saja dulu, sebab U17, U20, U23 ini akan berjalan seperti biasa. Kalaupun ada penambahan pemain keturunan untuk U20, U23 itu mungkin yang pemain seperti Eva Jenner dan juga Rafael Strik juga tadi yang diambil ke situ. Justin Hubner yang belum lagi rilis dia punya naturalisasi, mungkin dokumentasi yang tidak mengizinkan beliau lagi. Dan tetapi dari segi pemain-pemain senior ini ada banyak lagi pemain yang tengah dalam proses untuk dinaturalisasikan, seperti J. Ejas, Nathan Joon, ada 6-7 pemain lagi yang lain. Apapun, kalau kita berbicara di kumpulan F untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam, Irak, Filipina. Vietnam kalau mengikut perlawanan semasa dengan pelatih barunya Troje, itu tidak sangat memberangsangkan keputusan-keputusannya. Apabila kalah ya kepada negara-negara Arab, kalah 2-0, kemudian perlawanan seterusnya kalah lagi 2-0, dan baru-baru ini menentang Korea Selatan dan dibelasah pula 6-0, guys. Jadi 3 kali beruntun Vietnam mengalami kekalahan, itu dengan jumlah gol 10 gol untuk 3 perlawanan tanpa mencetak gol. Itu amat sukar ya sekali untuk Vietnam pada saat ini, ketimbang ketika Park Hang-seo mengendalikan timnas Vietnam. Oke, itu untuk Vietnam. Itu masih bisa untuk diatasi oleh timnas Indonesia. Filipina pula, walaupun rankingnya di atas Indonesia, tetapi dari segi permainan walaupun ada peningkatan sedikit Filipina ini, tetapi masih di bawah kualitas Indonesia. Indonesia masih lagi, kalau di atas fakta data pemain-pemain yang ada saat ini, Indonesia masih bisa mengalahkan Filipina. Oke, Irak pula bagaimana? Irak pada saat ini adalah di ranking yang ke-69 dunia. Itu sangat jauh ya, meninggalkan negara-negara di Asia Tenggara ini. Jadi Irak dari segi permainan perlawanan semasa pun, Irak merupakan pasukan yang jarang kalah, guys. Jadi ini saja saingan yang sengit untuk timnas Indonesia di peringkat kualifikasi Piala Asia ini. Apapun di atas kertas itu faktanya Irak yang agak hebat, tetapi bola itu bundar, bola itu bulat, apa saja boleh berlaku. Timnas Indonesia tidak mustahil bisa untuk mengalahkan juga Irak ini. Jadi kalaulah
ini dapat diatasi ketiga-tiga tim ini, Filipina, Vietnam, dan Irak, Indonesia akan melaju lagi ke babak seterusnya di peringkat ketiga pula. Jadi kita mendoakan supaya perjalanan timnas senior ini lancar. Dengan adanya pemain-pemain keturunan, saya pasti Irak itu boleh disaingi ya. Timnas Irak boleh disaingi oleh Indonesia. Saya optimis sekiranya pemain keturunan ini cepat masuk ke dalam bergabung seperti J. Ejas, atau kalaupun ada penjaga gawang Emil Audiro itu lagi bagus. Kalaupun tidak, Nadio dan Hernando itu masih bisa untuk menjaga gawang bagi timnas Indonesia. Tapi yang perlu dipercepatkan J. Ejas, Nathan Joon, dan ada lagi 3-4 pemain yang lain yang bergerak itu cepat masuk bergabung ke timnas Indonesia untuk Indonesia setaraf dengan Irak ini nanti. Oke guys, sampai di situ saja analisa pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar juga di ruang kolom di bawah untuk berbagi info daripada kalian. Oke, jangan lupa juga subscribe channel ini. Saya mendoakan semoga kalian yang mendukung channel ini juga diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa dimurahkan rezeki kalian semua. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.